Jakarta Timur, Bekasi. Masih bisa dengar, Pak? Bisa, Pak. Ya. Yang pertama, Bapak-bapak, teman-teman, tentu kita bersyukur di siang hari ini, di hari Sabtu, tanggalnya 24 ya? 24 Juni. Atau sama dengan tanggal 14 Zulhijjah. Baru 4 hari kita tinggalkan Lebaran Idul Adha. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang lebih dekat kepada Allah. Hari ini sebagaimana yang sudah dirancang oleh teman-teman Pak Ragil dan yang lainnya ini berkenaan dengan acara menjaga kesehatan bagi pensiunan yang akan disampaikan oleh Dr. Mayor R. Andriadi, SPP, dari Wisma Atlet. Baiklah Bapak sekalian, mari kita mulai saja acara kita ini, semoga lebih berkah. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan untuk acara kedua ini dari 5 acara yang terakhir, yang 5 adalah doa. Sambutan, ada 2 sambutan ini. Sambutan pertama dari Ketua Komisariat IKPD Jakarta Timur Bekasi, dan yang kedua adalah sambutan Ketua Pusat IKPD SDM. Monggo yang sambutan pertama dulu Bapak Ketua Komisariat IKPD Jakarta Timur Bekasi. Persilakan Pak. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pini sepuh, para senior, sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya kagumin, bahwa berangkat dari kegalauan kita menghadapi situasi seperti sekarang ini, maka kami berinisiatif ini pengurus antara lain Pak Sugiarto, Pak Heru Wahyudi, Pak Amir, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita mengadakan temu kangen via Zoom meeting, dan akhirnya sebagian besar dari beliau menyetujui. Maka pada hari ini telah terwujud, kita ketemu bersama dengan dibantu oleh sahabat saya Haji Denny Firmansyah yang masih muda ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita masih mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia berupa rezeki yang paling tinggi derajatnya, yaitu rezeki sehat walafiat. Amin. Dengan tidak ada suatu apa, dan kita bisa bertemu dalam silaturahmi dan konsolidasi IKPD Komisariat Jakarta Timur. Sebetulnya kalau disebutkan konsolidasi, ya itu hanya istilah saja, karena kita nggak bisa bertemu muka, namun dengan segala keterbatasan ya tetap kita berusaha supaya kita bisa bertemu di antara sahabat-sahabat kita se-Jakarta Timur. Dan bahkan ada yang dari komisariat lain berkenan bergabung dari Jakarta Selatan kalau nggak salah, dan Jakarta Barat. Itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, jadi maksud kami adalah sekarang ini
kita serba terbatas, gerakan kita terbatas, apalagi kita bisa bertemu. Sedangkan kita itu ada saudara sakit tidak bisa nengok. Bahkan ada saudara kita yang telah mendahului kita, kita juga tidak bisa takziah. Apalagi ini betul-betul keadaan yang mengharuskan kita untuk di rumah saja dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan bahwa kita itu sudah masuk dalam WA Group, maka tidak semua anggota Jakarta Timur itu bisa masuk grup. Bahkan yang sudah masuk grup pun jarang berkomentar. Jarang berkomunikasi. Sehingga menimbulkan tanda tanya bagi kita, apakah saudara kita si A, si B dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan seperti apa. Maka pada sore hari ini kita berusaha untuk mengkonsolidasikan walaupun hanya setor muka begitu. Kemudian yang terdapat di grup lain pun kita juga tidak semuanya bisa berkomunikasi, apalagi untuk hubungan satu sama lain saya kira agak mengalami kesulitan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa mengetahui mana saudara kita yang dalam keadaan sakit, ya kita doakan semoga cepat sembuh. Saudara kita yang sudah mendahului kita, namun kita tidak tahu, semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Bisa diterima suaranya, Pak? Bisa. Jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan informasi selengkapnya untuk Jakarta Timur dan Bekasi ini, dan nanti akan dibacakan atau disampaikan oleh Sekretaris Komisariat Jakarta Timur, Bapak Muhaji. Dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir, ibu-ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti sambil seiring berjalanan waktu, yang lain bisa bergabung kembali. Kami persilahkan Pak Muhaji, monggo Pak. Baik, makasih Pak Ragil. Yang terhormat Bapak Ketua IKPD Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sugiarto, dan para anggota dan para pengurus IKPD, dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti acara silaturahim dan konsolidasi anggota IKPD Jakarta Timur dan Bekasi, begitu pula dari anggota-anggota wilayah lainnya. Oh, gangguan Perlu kami sampaikan bahwa peserta yang telah dikonfirmasi untuk mengikuti acara ini sebanyak 75 orang yang saya sebarkan undangan secara langsung, dan kemungkinan hari ini yang bisa hadir sekitar 25 sampai 30 orang yang diundang. Untuk pertemuan yang dirasakan secara visual melalui Zoom, dan masih banyak anggota yang tidak dapat hadir pada acara silaturahmi ini. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan jumlah anggota IKPD untuk wilayah Jakarta Timur Bekasi sampai dengan bulan Maret 2021
ada penambahan dari anggota sebanyak 19 orang yang baru memasuki pensiun. Jadi jumlah anggota IKPD Jakarta Timur sampai dengan bulan Maret sebanyak 291 yang tercatat. Kemungkinan anggota-anggota yang tidak aktif, yang pasif masih banyak dan sampai sekarang pun datanya masih belum lengkap. Dan anggota IKPD dari wilayah Jakarta Timur yang wafat sampai dengan bulan Juni sebanyak 46 orang. Mohon maaf nih, gangguan. Yang wafat, Pak. Demikian laporan yang saya sampaikan dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhaji. Perlu saya tambahkan bahwa IKPD Komisariat Jakarta Timur masih mempunyai saldo kas lebih kurang kalau dulu dari Pak Giarto itu sekitar 8 juta ditambah donatur Bapak Ibu sekalian lebih kurang 10 juta, lebih kurang. Namun menurut pendapat saya bahwa saldo lebih bisa berkurang. Ya? Lebih dari 10, 11-an. Ada 11. Oh, ya. Lebih dari 10. 11, ya. Menurut saya bahwa saldo itu bisa berkurang karena kena potong administrasi bank. Oh, ya, tapi kan potongannya juga nggak gede-gede banget. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon kiranya kalau ada kesalahan dalam penyampaian ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kami nanti mohon arahan dari Ketua IKPD Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Butan dan juga Muhammad. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua IKPD SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada gangguan ini Pak, jaringan kali ya? Di mute dulu, di mute. Karena hujan yang lainnya di mute dulu. Iya, di mute. Iya. Yang lain di mute dulu. Pertama-tama saya mohon maaf karena Bapak Ketua IKPD Pak Mujito tidak bisa hadir dalam Zoom ini. Kemudian beliau memerintahkan untuk saya yang mewakilinya. Yang kedua, saya kira kita dalam kondisi pandemi ini sangat prihatin karena kita tidak bisa bertemu secara fisik yang sebetulnya akan lebih akrab gitu ya. Walaupun sekali setahun barangkali, tetapi dengan Zoom ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat atau berkomunikasi dengan teman-teman semua dengan baik dan cukup menggembirakan. Saya berucap syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan inisiatif Pak Rakil sebagai Ketua Komisariat sehingga kita dapat bertemu bersama dalam Zoom meeting ini. Yang ketiga Pak, saya kira banyak yang sudah kita lalui selama pandemi ini, terutama apa yang telah kita hadapi. Mungkin kita mohon sejenak merunduk untuk mendoakan bagi teman-teman kita yang mungkin sekarang sedang sakit karena pandemi, kemudian juga juga keluarganya barangkali, dan kita juga berdoa agar mereka cepat sembuh. Kemudian bagi yang telah meninggal kita karena COVID, semoga beliau-beliau itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik untuk mereka. Amin. Bapak dan Ibu sekalian,
Pak Mujito berpesan bahwa walaupun kita tidak bisa ketemu, tetapi mungkin dengan inisiatif Zoom meeting ini akan lebih baik membawa kita dalam rangka bersilaturahim. Dan terima kasih sekali beliau katakan kepada Komisariat Jakarta Timur dengan inisiatif yang cemerlang ini, sehingga kita dapat sekarang ini ada nanti ada narasumber dari dokter siapa tadi ya? Dokter Rahmat Andriadi, sehingga kita bisa menanyakan apa saja yang kita barangkali nanti kita rasakan untuk kedepannya ini. Karena memang kalau secara pribadi mungkin ya saya ini ada takutnya, tapi tidak ada takutnya, Pak. Saya merasa karena saya sudah divaksin, tetapi yang penting selalu melaksanakan prokes itu, Pak. Selalu pakai masker kalau keluar gitu. Dan memang kebetulan semua pertemuan fisik itu saya hindari, Pak. Itu pengalaman saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya diberikan kesehatan dan amin ya rabbil alamin. Dan begitu juga keluarga, dan moga-moga untuk teman-teman semua juga diberikan kesehatan yang sempurna, baik kepada kita dan bagi para keluarganya. Bapak dan Ibu sekalian, dari KPD Pusat tidak bisa berbuat banyak memang, tapi dengan inisiatif ini Pak Mujito tadi berpesan bahwa mungkin bisa dilakukan secara rutin ya, secara periodik, sehingga kita bisa lebih melihat tadi kondisi teman-teman semua itu. Saya kira sekian ini dari kami. Selamat mengikuti paparan dari Dr. Rahmat, sehingga kita bisa bertanya apa yang kita lakukan, dan kita karena itu banyak hoax di luar, itu banyak sekali hoax, sehingga hal-hal yang mungkin kita tidak sekarang akan bisa kita tanyakan kepada dokter yang kompeten ini untuk menjawab semua pertanyaan. Dan ini kesempatan yang paling baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiarto atas sambutan dan wejangannya. Baik teman-teman, hadir pada kesempatan silaturahmi siang ini, kita lanjutkan saja ke pokok pembicaraan kita atau pembicara pokok utama pada kesempatan silaturahmi ini, yaitu R. Andriadi, SPP, dari Rumah Sakit Wisma Atlet. Beliau akan menyampaikan tentang bagaimana menjaga kesehatan bagi kita para pensiunan. Pada Pak Dokter, kami persilakan. Pak Budi, mohon izin. Ya. Saya mungkin akan bertindak sebagai moderator. Nah, untuk itu kami ingin menyampaikan biodata beliau. Maka dengan menjaga kesehatan pensiunan di masa pandemi dengan narasumber Dr. Rahmat Andriadi, spesialis paru. Beliau lahir di Klaten tanggal 3 September 1979. Pendidikan dokter umum adalah UPN Veteran Jakarta. Kemudian spesialis dokter paru diperoleh dari UNS Surakarta. Kemudian beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit TNI AU Dr. Salamun di Bandung, dan juga di Jakarta bekerja di dinas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Kemudian beliau tinggal di komplek Pamen Rumah Sakit
Dr. Salamon di Cimbuluit, Bandung. Itulah yang dapat kami sampaikan. Dan nanti kita bagi dua. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi. Yang kedua adalah tanya jawab. Baik, silakan Dr. Mayor Andriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk para senior sekalian. Mohon izin, mungkin kami tidak bermaksud menggurui, tapi mungkin sharing ilmu pengetahuan saja izin. Mohon izin ini untuk usia mungkin ini bapak-bapak saya semua izin. Izin perkenankan kami untuk menyampaikan paparan sebagai berikut. Kami share screen. Sudah bisa, Dok? Silakan share screen. Ya. Sudah nampak, Dok? Siap. Sudah nampak ya? Baik. Sudah, sip. Sip. Baik, kami paparkan mungkin yang untuk pembahasan kali ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas atau derajat kesehatan Bapak Ibu di era pandemi COVID. Mohon izin, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Haji Ragil sebagai moderator untuk biodata kami. Saat ini kami aktif di Rumah Sakit Lapangan Artagraha Peduli di Ancol, kemudian Wisma Atlet, dan untuk yang pekerjaan tetapnya adalah di di Rumah Sakit Hermina Podomoro, kemudian Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung, dan Rumah Sakit Salamun Bandung. Jadi untuk pasien COVID pada era saat ini itu mungkin bisa kita lihat ya dari pertama yang terkonfirmasi, kemudian yang suspek atau kontak erat. Nah, ini mungkin bisa kita bedakan. Kalau sekarang saat ini mungkin lebih banyak kita masuk ke suspek atau kontak erat. Itu suspek atau kontak erat dapat ditandai adanya gejala ringan ataupun tanpa gejala. Sedangkan yang terkonfirmasi ini itu berdasarkan hasil swab. Jadi bukan hasil swab antigen ya, tapi berdasarkan hasil swab PCR. Karena gold diagnostik atau penegakan diagnostik suatu penyakit COVID itu berdasarkan swab PCR. Kemudian berdasarkan swab PCR yang terkonfirmasi positif itu dibedakan lagi, yaitu tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat atau kritis. Nah, mungkin yang akan kita bahas adalah bagaimana penata laksanaan atau kesiapan kita jika melakukan isolasi mandiri. Nah ini, kalau untuk definisi dari kasus kontak erat atau suspek dengan gejala ringan, ini dapat dilakukan isolasi dan pemantauan, yaitu melakukan isolasi mandiri selama maksimal 14 hari di rumah, kemudian dapat melakukan pemeriksaan lab PCR swab nasofaring yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian pemantauan terhadap suspek dapat dilakukan berkala selama menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Itu bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas. Atau saat ini banyak layanan-layanan kesehatan dari rumah sakit baik itu negeri maupun swasta memiliki fasilitas layanan telemedicine. Jadi berobat tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup dengan via WA atau Zoom seperti ini. Nah, untuk panduan isolasi mandiri atau isolasi
pada pasien yang kita kasus itu dilakukan selama 14 hari sejak gejala pertama muncul. Kecuali bila gejala masih berlanjut, akhir masa isolasi akan dikonsultasikan dengan petugas yang berwenang. Untuk gejala, ini gejala COVID saat ini bermacam-macam. Jadi tidak hanya batuk, tidak hanya sesak. Kehilangan selera makan, kemudian hilang penciuman, ada gangguan pencernaan seperti gampang sebah, diare, itu bisa juga merupakan manifestasi atau gejala klinis dari suatu COVID ini. Kemudian untuk panduan karantina mandiri, ini selama karantina hindari kontak dengan orang lain. Kemudian jika satu rumah dengan keluarga yang lain, keluarga yang sehat, itu bisa pisah kamar. Atau kalau punya rumah beberapa lantai bisa berbeda lantai. Dalam satu rumah itu juga selalu menggunakan masker jika terpaksanya berinteraksi, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, selalu mencuci tangan setiap habis menyentuh apapun atau setiap sesuatu yang kita pegang di tempat umum. Baik itu handle pintu, ataupun setelah memegang handphone, karena handphone juga tempat berkumpulnya bakteri, karena selalu kita pegang. Kemudian menggunakan alat-alat sendiri, baik alat makan, minum, ataupun mandi. Ini pada keluarga yang misalnya melakukan isolasi mandiri, misalnya bapaknya positif COVID, namun keluarga yang lain negatif, jadi menggunakan alat sendiri, baik alat makan, minum, maupun mandi. Diusahakan kalau bisa kamar mandinya sendiri pun terpisah. Kemudian rutin membersihkan semua permukaan dengan sabun atau deterjen dan disinfeksi menggunakan produk rumah tangga biasa. Bisa pakai sabun, bisa sabun cuci atau deterjen yang kita punya. Kemudian untuk mencuci pakaian ini dipisahkan dengan cucian dari anggota keluarga yang lain. Kemudian menangani sampah medis atau menangani sampah yang kita gunakan itu juga lebih hati-hati lagi atau lebih rapat lagi. Jadi kalau misalnya kita membuang maskernya itu kita buang sebelum kita buang kita semprot pakai disinfektan dulu, kemudian dimasukkan ke kantong kreseknya baru ditaruh di tempat sampah. Kemudian hindari kerumunan atau menjaga jarak dan batasi diri untuk keluar rumah selama masa karantina. Jika keluhan berlanjut, misalnya ada keluhan batuk, keluhan demam, keluhan sesak yang tidak berkurang walaupun sudah diobati, segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kalau indikatornya kalau sesak napas, ini yang paling mudah kita lakukan kalau tidak mempunyai alat oksimetri atau alat pulse yang melihat saturasi oksigen kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau kita aktivitas ringan saja sudah menggeh-menggeh, sudah sesak napas, sudah ngap, atau ke kamar mandi, baru ke kamar mandi, kemudian balik lagi ke sofa atau ke tempat tidur sudah terasa sesak, nah itu ada kemungkinan sudah ada pemberatan di paru-paru. Kemudian batuk yang mengganggu aktivitas, batuk yang sampai mengurangi kualitas tidur. Nah itu perlu kita juga konsultasikan. Kemudian juga adanya demam, walaupun sudah minum obat paracetamol, obat panadol, tapi kok demamnya 1 hari, 2 hari belum hilang-hilang. Sebaiknya dikontrolkan ke rumah sakit. Kemudian bagi yang sudah pernah terkena COVID, ada beberapa pertanyaan
ini saya apakah sudah sembuh atau belum. Jadi kalau dari Kemenkes, regulasi dari Kemenkes, pernyataan sembuh itu ada 2 kriteria, yaitu berdasarkan swab PCR yang negatif atau sudah lepas isolasi dan bebas gejala. Jadi sudah tidak ada gejala batuk, demam, sesak, diare. Nah, itu bisa dikatakan sembuh. Kemudian untuk kalau regulasi sekarang untuk derajat ringan, sedang, itu tidak perlu melakukan swab lagi setelah isolasi atau setelah karantina 10 hari atau 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Itu tidak dilakukan swab lagi. Atau jika punya fasilitas dilakukan swab, hasilnya masih positif, tapi bebas gejala dan sudah melaksanakan 10 hari karantina, itu sudah masuk kriteria sembuh. Sedangkan yang harus dilakukan pemeriksaan swab ulangan adalah pasien yang mengalami derajat klinis berat. Ya, kalau klinis berat itu sudah membutuhkan alat bantu napas, kemudian mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit. Nah, itu perlu evaluasi swab PCR. Kemudian setelah dinyatakan sembuh, tapi masih bergejala, ini banyak sekali. Pasien-pasien yang saat ini, terutama yang varian baru ini ya, itu walaupun sudah dinyatakan negatif swab PCR-nya, namun gejalanya itu masih dirasakan oleh pasien. Nah, gejala ini bisa hilang dalam beberapa hari hingga beberapa bulan. Jadi ini bervariasi tergantung respon pasien itu sendiri. Jadi kalau COVID ini itu bisa sembuh sempurna atau bisa sembuh dengan meninggalkan bekas. Kalau sembuh meninggalkan bekas, itu biasanya gejalanya akan tetap kita hadapi. Gejala yang sering pada pasien-pasien post-COVID adalah jika aktivitas itu mudah lelah, kemudian masih ada batuk, penciuman belum 100% pulih, masih bisa mencium tapi dalam jarak yang sangat dekat. Kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot, mual, diare, kemudian gangguan saluran cerna, dan gangguan pernapasan, dada terasa berat, dada terasa ampek. Itu yang kita sebut dengan long COVID syndrome. Nah, long COVID syndrome ini dia tidak menular, boleh aktivitas biasa, tapi aktivitasnya tentu disesuaikan dengan kemampuan yang didapat pasca COVID. Jadi rata-rata pasien pasca COVID itu kemampuan fisiknya akan berkurang, akan menurun drastis. Jadi mulai lagi dari latihan, biasanya latihan berjalan, latihan mengatur napas, kadang makan aja capek, makan aja ngap, gitu. Jadi aktivitas disesuaikan dengan kondisi terakhir pasca pemulihan, pasca sembuh dari COVID. Kemudian tetap rutin kontrol ke dokter. Jadi untuk kontrol ke dokter ini tidak perlu khawatir, sekarang sudah banyak layanan telemedicine, tanpa hadir pasiennya bisa cukup virtual, sudah banyak yang menyediakan fasilitas tersebut. Atau jika tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut, bisa diwakili oleh keluarganya. Kalau di Rumah Sakit Salamun biasanya pasien-pasien yang masih bergejala atau masih lemas, itu diwakili oleh putra-putrinya atau keluarga yang lain ke rumah sakit. Jadi keluarganya menceritakan kondisi terakhir dari pasien, kemudian dokternya akan memberikan resep atau memberikan obat tambahan untuk di rumah. Setelah sembuh, apakah organ tubuh ada yang rusak? Nah, semua penderita COVID, ringan atau berat, beresiko mengalami gangguan organ. Itu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun tidak semua orang kan mengalami hal ini. Organ yang terdampak itu selain paru itu bisa jantung, kemudian otak, saraf, otot, dan kesehatan mental. Nah, ini kesehatan mental
ternyata gangguan cemas, sulit tidur banyak juga yang dialami oleh pasien-pasien. Kemudian setelah sembuh, apakah saya bisa kena COVID lagi? Bisa. Namanya reinfeksi. Reinfeksi yaitu terkena COVID untuk kedua kalinya, namun dengan virus yang berbeda. Jadi meski sudah sembuh, tetap bisa terinfeksi kembali. Kita menyebutnya reinfeksi. Dan waktu terbentuknya imunitas dan kekebalan alami setelah kena COVID ini berbeda-beda setiap orang. Pada beberapa jurnal, orang-orang yang pasca COVID diperiksa titer antibodinya banyak juga yang minim, bahkan 0 ada juga. Ada juga yang setelah vaksin 2 kali, kemudian terkena COVID, dicek titer antibodinya, nggak ada juga, nggak terbentuk juga. Jadi memang COVID ini masih suatu penyakit yang PR untuk kita semua, baik itu dokter, ilmuwan, ini merupakan masih suatu hal yang baru dan hal yang penuh tanda tanya. Kemudian setelah sembuh, perlukah tetap menerapkan protokol kesehatan? Jawabannya iya. Jadi untuk saat ini yang paling efektif adalah menjaga, menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak ada obat, tidak ada vaksin yang definitif atau yang pasti untuk COVID ini. Jadi untuk menghindarinya adalah minimal 3M atau 5M. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Kemudian rehabilitasi sesudah sembuh COVID. Nah ini banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa dilakukan, terutamanya yang menghambat atau mengurangi kualitas dari hidup kita adalah adanya sesak. Jadi sesak ini kalau sekarang nih ada namanya yang lagi tren adalah prone position, ada proning, tidur tengkurap, atau yang dapat kita lihat di gambar beberapa posisi. Jika masih bisa duduk, kita bisa melakukan duduk seperti ini, atau berdiri, bersandar pada tempat yang ada sandaran atau pijakan, bisa bersandar juga pada tembok, kemudian tidur dengan posisi duduk seperti orang belajar, anak sekolahan yang tertidur saat di kelas, kemudian tidur miring kanan atau miring kiri. Jadi kalau tidak bisa prone position, proning atau tidur tengkurap dalam waktu yang lama, bisa tidur dengan miring kanan atau miring kiri. Itu tujuannya adalah agar meratakan distribusi oksigenasi ke seluruh lapang paru. Jadi kalau tengkurap saja kan hanya bagian depan saja yang terdistribusi, tapi bagian belakang tidak terdistribusi oksigen secara baik. Jadi tujuan proning atau posisi-posisi untuk mengatasi sesak adalah meratakan distribusi oksigen. Kemudian rehabilitasi sesudah sembuh COVID-19 dengan panduan olahraga. Kalau kami menyarankan olahraga yang ringan dulu, yang tergantung dari kondisi terakhir. Kalau belum bisa olahraga, cukup berjemur di matahari antara jam 7 sampai jam 10 pagi, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kemudian jika sudah bisa berolahraga, jangan lupa melakukan pemanasan, kemudian kenakan pakaian longgar, tunggu 1 jam setelah makan sebelum olahraga, setelah olahraga minum air mineral yang cukup, kemudian hindari olahraga dalam cuaca yang sangat panas. Kemudian berhenti olahraga jika dirasakan mual, pusing, nyeri dada, nyeri otot hebat, atau kalau sudah mulai kelayangan, hentikan olahraga, duduk dengan posisi yang tadi pada slide sebelumnya. Kemudian rehabilitasi yang lain adalah mengelola masalah pada suara. Pada beberapa pasien, ini suara juga bisa hilang. Jadi
beberapa orang mengalami masalah pada suara, terutama setelah diberi apa itu namanya terapi oksigen yang menggunakan selang. Nah, jika suara serak atau lemah, perhatikan beberapa hal, yaitu jangan berbisik karena dapat membuat pita suara malah jadi tegang. Jadi coba berbicara sebisanya aja, tidak usah berbisik. Kemudian istirahat, jika kehabisan napas saat bicara, diatur pola napasnya, berhenti, duduk, fokus, kemudian atur pola napas. Nah, kemudian kalau bisa nyanyi, coba bernyanyi sendiri untuk melatih menggunakan suara. Kemudian jika terpaksanya memang belum bisa bersuara, gunakan cara lain untuk berkomunikasi seperti menulis, kirim pesan, atau menggunakan gerakan-gerakan gestur tubuh. Minum air sepanjang hari untuk menjaga suara. Jadi memang keluhannya biasanya pada orang-orang pasca COVID itu tenggorokan kering atau rasanya seperti haus terus atau seperti ada lendir yang susah dikeluarkan, biasanya itu. Kemudian masalah menelan juga ini untuk yang pasca COVID mungkin bisa menggunakan atau diet lunak dulu. Jadi jangan makan makanan yang keras, hindari gorengan, hindari pedas, asam. Kemudian untuk makan, nah ini jadi seperti anak kecil lagi, jadi makannya perlu diolah ini. Jadi duduk setiap makan atau minum, jangan sambil berbaring kalau bisa, kemudian tetap tegak, setidaknya selama 30 menit setelah makan dengan konsistensi berbeda, tebal, tipis, kalau bisa yang lunak-lunak dulu, konsentrasi saat makan, kemudian pastikan mulut kosong sebelum menggigit atau mengunyah lagi. Nah, yang biasanya terjadi adalah sering keselak. Kalau sudah keselak biasanya timbul batuk. Kalau sudah batuk jadi sesek. Kalau udah sesek, nah ini biasanya drop lagi. Kemudian mengelola masalah pada perhatian, memori, dan berpikir jernih. Pada beberapa pasien yang kontrol kembali ini mengalami gangguan pada memori dan pada pikiran. Nah, pasien-pasien yang datang itu ke kami biasanya datang dengan keluhan, dok, sekarang kok saya jadi lemah otak ya dok, lemot ya, berpikir saya lambat, kemudian apa yang ada di pikiran saya sama apa yang dibicarakan itu nggak nyambung dok, saya mikirin A, yang saya ucapkan B, nah itu banyak. Jadi untuk rehabilitasinya adalah latihan fisik atau olahraga yang membantu otak. Nah, ini main catur mungkin. Kemudian latihan otak seperti hobi atau aktivitas baru, mengisi TTS, mendownload permainan yang merangsang otak untuk berpikir, untuk mengingat. Kemudian mungkin kalau kita sudah mengalami penurunan daya ingat, bisa kita lakukan dengan menyiapkan pulpen, catatan, jadi apa yang kita ingat segera kita catat. Karena pasien-pasien pasca COVID itu mudah sekali memori yang jangka pendeknya itu hilang. Jadi kesulitan untuk mengingat yang jangka pendek. Kemudian bagi aktivitas menjadi langkah-langkah kecil untuk menghindari perasaan kewalahan. Kemudian beberapa hal yang bisa membantu yaitu menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan yang terakhir pasca sembuh, kemudian menghemat energi dalam beraktivitas. Jadi kami menyarankan pada pasien-pasien yang pasca COVID itu tidak olahraga dulu atau menunda olahraga. Ini ada beberapa pasien kami yang tentara, merasa sudah negatif, sudah fit, melakukan olahraga seperti sebelum sakit. Jadi pengalaman yang ada itu mereka malah drop. Yang tadinya harusnya selesai isoman bisa kembali aktivitas, karena melakukan olahraga, drop malah diinfus lagi gitu.
Jadi daya tahan tubuh atau energi yang ada saat ini digunakan untuk recovery, untuk penyembuhan. Jadi jangan dihabiskan untuk aktivitas yang berat ataupun olahraga. Kemudian mengelola stres, kecemasan atau depresi. Ini baik pasien yang sedang menunggu hasil swab atau sudah menjalani pengobatan atau pasca pengobatan, ini sering sekali stres atau cemas. Jadi sebenarnya kunci dari pasien-pasien COVID yang masih klinisnya bagus, itu dijaga jangan sampai perburukan adalah dengan pikiran yang positif. Karena 50% obat itu ada di diri kita sendiri. Jadi kalau pikiran kita tenang, pikiran kita jernih, pikiran kita baik, insya Allah itu akan merecovery 50% menjadi obat sebelum kita meminum obatan tablet. Kemudian stresor atau pikiran yang kita fokuskan untuk penyembuhan itu akan menjaga pola makan. Jadi orang-orang yang dapat mengelola stres dapat menjaga pola makannya. Jadi kuncinya jika stresnya teratasi, maka pola makan akan terjaga. Kalau pola makan terjaga, energi akan tetap ada. Nah, orang-orang yang biasanya drop adalah orang-orang yang terlalu mencemaskan akan penyakitnya. Jadi pikiran tuh memang pasti ada. Jadi yang kita pikirkan bukan stres, cemas tentang penyakit kita, tapi yang kita pikirkan adalah fokus bagaimana kita mengelola pernapasan, bagaimana kita dapat sembuh. Nah, itu menjadi kunci. Kalau kita stres, pasti yang terganggu adalah nafsu makan. Kalau nafsu makan sudah turun, maka energi akan kurang. Kalau energi kurang, stamina turun. Stamina turun, semua penyakit yang sudah ada di kita itu akan muncul semua. Jadi kuncinya adalah pikiran yang positif. Kemudian ini support dari keluarga juga penting. Jadi harus ada teman untuk berbicara, kemudian ada dukungan dari teman-teman untuk kegiatan seperti ini. Zoom meeting seperti yang dilakukan IKPD ini merupakan suatu hal yang positif. Jadi bisa melihat teman-teman sehat, teman-teman baik, bisa bercanda gurau. Nah, ini merupakan suatu obat juga ini. Jadi mungkin kegiatan seperti ini, monggo silakan dilanjut atau ditingkatkan frekuensi pertemuannya. Nggak usah membicarakan yang berat-berat, mungkin hanya sekedar untuk say hi, menjaga silaturahmi, insya Allah sih malah memperbaiki stamina, hal-hal yang demikian. Kemudian, kapan harus menghubungi profesional perawatan kesehatan? Seperti yang awal saya jelaskan, jika sesak napas yang tidak membaik dengan istirahat. Nah, jadi kalau aktivitas ringan saja kita ngos-ngosan, dengan istirahat tidak membaik, itu warning, kita harus segera ke rumah sakit. Atau menghubungi profesional perawatan kesehatan. Atau paling tidak kita punya satu alat namanya pulse oximetry. Itu untuk mengetahui saturasi tubuh, saturasi oksigen yang ada di kita. Jadi kalau Bapak untuk usia di atas 60 tahun, saturasi yang masih dalam kategori dalam batas normal adalah di atas 90%. Jadi kalau masih di atas 90%, Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak perlu khawatir, memang sudah sewajarnya untuk usia di atas 60. Kemudian warning yang kedua adalah sesak, aktivitas ringan tidak membaik dengan posisi apapun. Kemudian perhatian, ingatan, dan pikiran tidak membaik. Jadi stres yang tidak terkelola. Sehingga sangat sulit melakukan aktivitas. Salah satu contohnya adalah stres yang tidak dapat dikelola, yaitu tidur, kesulitan tidur. Jadi kesulitan tidur ini secara tidak langsung mungkin dipengaruhi oleh pikiran. Walaupun pasien itu kadang kita tanya,
Tidak dok, saya tidak mikirin apa-apa, tapi nggak bisa tidur. Padahal kita tanya, apakah tidak bisa tidurnya itu karena batuk, karena sesek? Enggak juga, saya tidak bisa tidur aja. Nah, mungkin kalau tidak bisa tidur, ini warning juga untuk dapat menghubungi profesional perawatan kesehatan. Bagaimana menjaga imunitas setelah sembuh? Konsumsi makanan bergizi, tinggi protein, antioksidan, vitamin, dan mineral. Tinggi protein ini mudah kita dapatkan di lingkungan, yaitu cukup dengan 2 butir putih telur. Jadi dari hewani itu bisa dari putih telur, bisa dari ikan, boleh ikan apa saja, tapi tidak boleh ikan asin. Kemudian jangan kuning telur. Untuk Bapak Ibu, kuning telur bisa dialihkan untuk anak cucunya saja. Karena kuning telur jadi kolesterol kalau kita konsumsi. Kalau jumlahnya sedikit tidak apa-apa, tapi jangan 1 buah juga izin. Kemudian antioksidan ini, antioksidan, vitamin, dan mineral bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian tidur yang cukup, olahraga teratur, olahraga yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan terakhir kita. Kemudian hindari rokok dan minuman bersoda, manajemen stres, dan melakukan vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi ini ada protokol terbaru, jadi tidak usah menunggu 3 bulan pasca negatif. Jadi jika sudah PCR-nya negatif, tidak ada keluhan, tidak ada komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta, kalau mungkin Bapak Ibu itu biasanya tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol, kemudian kencing manis. Nah, kalau penyakit-penyakit tersebut terkontrol, kemudian tidak ada keluhan, dapat dilakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal. Jadi tidak perlu menunggu 3 bulan lagi. Ya, ini untuk vaksinasi itu salah satu usaha, salah satu ikhtiar untuk meningkatkan imun seseorang. Jadi bukan untuk mencegah penularan ya. Mencegah penularan itu dengan 5M tadi. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas kita. Saat ini vaksin memang diprioritaskan untuk orang-orang yang dengan beberapa kategori. Namun saat ini vaksin lumayan sudah banyak, jadi protokolnya pun sudah berubah. Yang tadinya hanya untuk beberapa kalangan saja, tapi saat ini sudah bisa dilakukan vaksinasi untuk usia 12 tahun ke atas, untuk manula, kemudian untuk nakes, dan untuk orang-orang yang sering melakukan pelayanan umum. Mungkin paparan yang dapat kami sampaikan demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Dok atas paparannya. Ustadz Denny, mohon maaf, sekarang yang sudah hadir berapa Pak? 26, Pak Haji masih tetap, belum ada yang masuk lagi. Tadi ada satu yang masih 26 Pak Haji. Ya. Baik, kalau demikian kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Mungkin yang pertama ini kita 3 dulu barangkali ya Pak ya. Nanti bisa ada lagi itu. Monggo, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum Dok. Ahmad Johan Dok. Monggo, sebutkan namanya Pak. Waalaikumsalam Bapak. Bangun Dok. Oh Pak Bangun. Siapa lagi? Satu lagi?
Ya, Pak. Ahmad Johan. Pak Johan, ya. Ya, silakan Pak Bangun. Satu lagi Pak. Sugiharto, Pak. Pak Sugiharto, ya, monggo. Monggo Pak, mulai Pak Bangun sekarang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Dok. Itu pencerahannya yang luar biasa. Bagi kami ini, terutama yang pensiun, yang bukan bidangnya, cuma ada tadi kata-kata stres tadi, itu yang biasanya menghantui yang para pensiunan ini. Sudah itu belum lagi dia mikirkan biaya, Dok. Ada satu kasus begini, Dok. Tetangga saya itu dia sudah vaksin pertama. Kemudian nggak begitu lama menunggu vaksin kedua, dia kena COVID. Setelah sembuh dari COVID, dia ingin, pertanyaannya, apakah dia melanjutkan ke vaksinasi kedua langsung atau mengulangi dari pertama lagi? Itu pertama, Dok, pertanyaan. Yang kedua, bagaimana kami memanage stres itu pada waktu tadi yang dokter sudah sampaikan, kemudian kita sudah ada tanda-tanda yang menurut kita harus ke rumah sakit, ya, dan kita memang itu satu jalan yang paling baik. Tetapi begitu kita sampai di rumah sakit nggak ada tempat, Dok. Nah, di sini kadang-kadang baik dari keluarga maupun kita sendiri itu langsung down itu, stresnya makin berat. Itu bagaimana mengendalikan ini, Dok? Terutama si pasien, yang kitanya. Kira-kira itu, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak. Langsung dijawab atau Pak Johan, pertanyaan dulu? Biar pertanyaan lagi, Pak. Baik. Monggo Pak Johan. Dikumpul aja dulu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Rahmat ya. Kebetulan saya sedang isoman sekarang. Jadi ceritanya pada tanggal 15 kemarin istri saya tes swab antigen positif. Nah, tanggal 15, tanggal 16 saya merasa bahwa ini harus cepat bertindak. Saya langsung tes PCR dan positif. Oleh karena di rumah kita ada bertiga, maka yang anak saya satu yang tidak masih negatif langsung diungsikan, dan kami tinggal berdua di rumah dengan masing-masing kamar berbeda. Nah, sekarang saya sudah sekitar 9 hari. Pulang dulu. Obat yang saya makan, Dok, itu kalau yang dari puskesmas itu hanya vitamin C yang kecil, kemudian ya saya anggap itu tidak begitu membantu barangkali ya. Karena saya lihat di Google atau kita tanya dengan dokter lain, itu memang harus ada vitamin-vitamin atau obat-obat yang perlu dimakan. Saya mencari salah satu obat namanya Fluvir, antivirus. Di mana-mana nggak dapat. Tetapi akhirnya karena ada korelasi kita atau sahabat kita di rumah sakit, maka saya dapatkan itu. Istri saya juga mendapatkan itu bersama dengan antibiotik. Jadi saya memakan vitamin D3, itu beli sendiri. D3, vitamin E, vitamin multivitamin, vitamin C, paracetamol, kurkuma, ya termasuk kurkuma, engkasari, dibeli semua itu. Termasuk marimer untuk semprot di hidung. Kemudian ditambah dengan lemeson, obat nyeri, dan zinc. Nah, setelah beberapa hari ini, saya boleh dikatakan tidak ada gejala yang signifikan. Tapi setelah meminum obat, terutama obat vitamin yang pagi, itu tetap terasa mual dan sedikit pusing. Itu saja yang sekarang yang dialami.
nafsu makan ya biasa-biasa. Nafsu makan sudah biasa-biasa kan. Pertanyaan saya, rasa mual dan sedikit pusing itu apakah akibat saya meminum obat yang ada atau terlalu banyak vitamin yang saya makan? Sehingga ini malah rasa keliang-keliangnya juga muncul. Jadi mohon tunjuk nih Pak Dokter, apakah dengan fluvir, apakah dengan antibiotik, apa paracetamol itu membuat memang keadaan kita menjadi mual dan pusing. Pusingnya tidak terlalu pusing sih, tapi ya pusing sehingga rasanya tetap mengganggu. Demikian Dok, terima kasih. Monggo Pak Sugiarto lanjut. Selamat siang Dok. Dok, kita ini kan sudah sepuh ya Dok ya, pada sepuh nih. Tapi kita ini kadang-kadang kalau kita mau swab gitu, kalau nggak keperan betul kan kita nggak akan swab Dok. Contohnya saja saya ini kadang-kadang merasa nggak enak badan lah, gitu ya. Kadang-kadang nggak enak badan gitu. Nah ini kan untuk membedakan antara yang bergejala ringan dengan yang bergejala atau tidak bergejala Dok. Karena kita juga untuk swab itu agak kita hindari juga gitu. Karena satu ke puskesmas kita juga tambah takut karena kondisi puskesmas itu juga tidak steril. Kemudian kita ini hanya merasa kadang-kadang pusing, kadang-kadang meriang sedikit. Nah, tapi dengan minum Panadol gitu yang biasanya satu tablet, kita 2 tablet itu sudah hilang Dok. Nah, apakah ini bisa menghilangkan atau bisa menghindari yang gejala COVID yang ringan sampai ke yang tidak yang sedang itu Dok? Makasih. Baik, terima kasih. Jadi Pak Bangun mengenai vaksinasi dan bagaimana memanage stres. Kemudian Pak Johan yang sedang isoman dan Pak Sugiarto mengenal gejala. Monggo untuk dijawab silakan. Baik, terima kasih. Saya jawab pertanyaan dari Pak Bangun. Untuk vaksin, jadi sudah vaksin pertama, kemudian kena COVID. Nah ini untuk vaksin berikutnya dapat dilanjutkan, tidak perlu mengulang lagi. Kemudian untuk vaksinnya ini dapat dilakukan segera setelah swab negatif dan tidak ada gejala. Kalau beberapa bulan yang lalu itu kan regulasinya adalah 3 bulan pasca swab PCR negatif. Namun regulasi yang terbaru, jika sudah swab PCR negatif, tidak ada keluhan, maka boleh vaksin lagi. Kemudian vaksin tidak perlu diulang, justru nanti malah ada itu namanya vaksin booster kedua. Itu bulan September. Kalau tidak salah bulan September itu nanti ada vaksin dari Moderna atau Pfizer. Nah itu bisa kalau ada kesempatan boleh menggunakan sebagai booster atau pengulangan yang kedua. Gitu. Nah ini adalah keuntungan bagi pasien-pasien COVID. Jadi sudah menderita COVID tapi masih ada untungnya. Jadi orang yang terkena COVID itu dia nggak pernah rugi. Dia itu diharapkan mudah-mudahan punya antibodi, punya kekebalan alami. Nah ditambah lagi dengan vaksin, jadi double. Dari kekebalan alami dapat, dari kekebalan vaksin dapat. Inilah keuntungan bagi pasien-pasien yang survive atau penyintas dari pasien COVID. Kemudian untuk manajemen stres. Jadi COVID ini sebenarnya semuanya adalah ditanggung pemerintah. Kalau kita mendapatkan perawatan mulai dari obat, mulai dari biaya perawatan, rumah sakit, itu semuanya gratis, ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada bayar-membayar, kecuali dari keluarga pasien itu sendiri yang menginginkan ada pengobatan di luar protokol, di luar ketentuan yang sudah
menjadi SOP dari rumah sakit tersebut. Jadi kan pengobatan COVID ini macam-macam. Jadi COVID ini kami tegaskan bahwa sampai sekarang COVID ini belum ada obatnya. Jadi semua yang kita berikan adalah bersifat empiris. Jadi empiris itu berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain yang memberikan banyak kesembuhan. Nah, itu kita pakai. Kalau definitifnya sampai saat ini belum ada. Kemudian untuk manajemen stres yang berikutnya adalah adanya ventilasi. Ventilasi itu kalau istilahnya adalah curhat ya, berbagi. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya keluh kesah, kita ada teman berbagi, teman untuk sharing, kita bertanya, di mana sih ada tempat yang kosong rumah sakitnya. Memang 2 minggu kemarin itu hampir semua ICU, hampir semua rumah sakit penuh. Tapi dengan seiring waktu, dengan bertambahnya fasilitas-fasilitas kesehatan, saat ini tidak begitu sulit lagi. Jadi kalau kemarin mungkin mencari rumah sakit itu bisa 2 hari, mungkin sekarang dalam hitungan jam sudah bisa kita dapatkan. Gitu. Kemudian, mungkin cukup Pak Bangun, atau masih ada yang ditanyakan lagi? Yang paling merisaukan itu apabila kita punya penyakit bawaan. Yang itu begitu dalam kondisi ini kita minta COVID ini mau ditangani, langsung berpikiran kita kepada penyakit bawaan kita itu. Ada kencing manis, ada darah tinggi, ada jantung, makin berat. Nah, ini gimana Dok supaya ini tenang? Ya. Terima kasih Dok. Jadi kalau punya penyakit bawaan, punya penyakit penyerta, komorbidnya misalnya kencing manis, jantung, darah tinggi. Nah, kalau terkontrol Bapak, kalau darah tingginya terkontrol, yaitu dengan minum obat teratur ya. Minum obat teratur kan kita bisa konsultasi dengan puskesmas atau dengan dokter langganan kita, atau sekarang bisa telemedicine Bapak. Jadi nggak usah harus ke rumah sakit, bisa. Nah itu kita lakukan konsultasi, arahan dari fasilitas kesehatan apa, obat yang harus diminum rutin apa. Insya Allah kalau obat yang kita perlukan itu diminum rutin, tensi terjaga, ataupun kencing manis juga dalam batas normal, insya Allah COVID-nya tidak akan memperberat gitu. Jadi intinya adalah mengontrol penyakit penyerta. Jadi kalau kita punya penyakit penyerta, tidak usah risau, kita tinggal pikirkan fokus bagaimana kita mengontrol penyakit-penyakit tersebut biar tetap dalam batas normal. Insya Allah kalau dalam batas normal, aman-aman saja. Kalau pengalaman kami merawat pasien usia 70 tahun dengan gagal jantung, gagal ginjal, sudah cuci darah, kemudian juga ada diabetes. Alhamdulillah survive. Karena apa? Karena terkontrol. Jadi semua terkontrol. Kan pasien-pasien tersebut biasanya mempunyai waktu kunjungan atau waktu kontrolnya, tahu kapan obatnya habis gitu. Ya betul. Nah itu jadi kalau obatnya sudah mulai habis bisa kontrol lagi atau bisa memperpanjang obatnya itu. Begitu Pak. Ya, terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Baik Pak Bangun, untuk pertanyaan kedua Pak Ahmad Johan. Ini alhamdulillah Pak Ahmad Johan ya isoman sudah kurang lebih 9 hari. Kalau kami lihat nih sekalian kami periksa ini, bagus ini kondisinya Pak Ahmad Johan ini. Pertama bagus dari apa? Dari intonasi suara. Pak Ahmad Johan bagus, nggak terputus-putus. Berarti nafasnya bagus. Jadi saturasi oksigen yang ada di tubuhnya, alhamdulillah mudah-mudahan terdistribusi secara merata. Jadi tidak ada gejala kekurangan oksigen. Karena bicara Bapak bagus, lantang, tidak terputus. Kemudian untuk masalah yang kedua adalah setelah minum vitamin jadi mual. Gitu. Nah, untuk kondisi Pak Ahmad Johan ini baik, jadi vitamin tidak harus diminum setiap hari, bisa diselang-seling dengan makanan. Jadi dengan makanan tinggi protein, yang seperti saya sebutkan tadi, cukup dengan putih telur,
produk kedelai, bisa susunya, bisa tahu, tempe, kemudian sayur-sayuran. Nah, itu bisa diselang-seling Pak Ahmad Johan. Hari ini minum vitamin, besok cukup dengan makan buah-buahan dan sayuran, kemudian lusanya vitamin lagi. Kemudian mual ini bisa disebabkan oleh vitamin, Bapak. Jadi vitamin itu memang keras di lambung. Jadi sebaiknya kalau minum vitamin ini 1 jam setelah makan, Bapak. Jadi setelah makan nasi atau makan yang roti, kemudian diminum vitaminnya, insya Allah tidak menimbulkan peningkatan asam lambung atau gas lambung. Jadi untuk keluhan mual bisa dihindari. Jadi untuk menyiasatinya, solusinya adalah demikian Pak Ahmad Johan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ahmad Johan? Ya, terima kasih dok. Sekarang saturasi oksigen saya itu 97,82. Hebat. 97/82. Nah, pertanyaan saya lagi. Kok 82? Ininya. 82 itu nadinya, denyut nadi. Ya, yang sebelah kanan. Ya, kalau betul. yang sebelah kirinya itu 97. Ya, bagus. Kemudian yang saya tanyakan dok, karena sekarang saya sudah 9 hari ya, itu kapan saya dinyatakan ya sudah sehatkah katakanlah, dan apakah perlu saya PCR lagi? Apakah PCR saya lakukan sendiri atau memang ada dari Satgas COVID atau dari Puskesmas? Demikian, terima kasih. Baik, jadi kalau regulasi dari Kemenkes Bapak, jadi Bapak 1 hari lagi setelah isolasi ini sudah dinyatakan sembuh. Klinis bagus. Tadi dari laporannya saturasi 97. Untuk usia Bapak itu 97 bagus, Bapak, prima sekali paru-parunya. Kemudian denyut nadinya 82, itu juga normal. Denyut nadi 82 normal. Untuk swab PCR kami tidak menyarankan. Untuk gejala Bapak kondisi bagus, tidak usah PCR. Jadi cukup isolasi 10 hari, klinis Bapak terlihat bagus. Kalau saya sudah berani menyatakan besok Bapak kriteria sembuh. Untuk aktivitas, monggo silahkan sudah bisa aktivitas kembali, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Oh iya, untuk penggunaan masker, ini penggunaan masker maksimal 4 jam. Jadi 4 jam sekali diganti. Kemudian untuk mengantisipasi penularan varian yang baru, itu menggunakan masker kalau bisa 2 lapis. Gitu. 2 lapis, mungkin bisa masker bedah dulu, di luarnya masker kain atau masker kain dulu, kemudian luarnya masker bedah, monggo mana yang enak. Demikian Bapak. Terima kasih dok. Iya Pak, sami-sami. Kemudian untuk Pak Sugiarto, untuk pertanyaannya adalah bagaimana mungkin warning kita terhadap gejala ya. Gejala kapan kita mulai kontrol ke fasilitas kesehatan atau cukup isolasi mandiri. Jadi gejala COVID ini bervariatif. 80% itu gejalanya dari paru. Dari paru itu respiratorik. Respiratorik itu ada sesak napas, dada ampek, nyeri dada, batuk. Nah, kalau 4 hal ini dengan pengobatan paracetamol atau panadol 2 hari belum sembuh atau semakin memberat, itu warning Bapak. Warning kita untuk segera menuju fasilitas kesehatan. Tapi kalau misalnya habis aktivitas terus agak-agak sumer, agak-agak meriang, biasanya wajar. Habis aktivitas berat, otot-otot terpakai semua, biasanya bisa mengalami agak-agak greges, itu wajar Bapak. Kalau misalnya minum jahe hangat, istirahat, makan yang cukup, sudah sembuh, tidak usah ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau 2 hari semakin memberat, silahkan hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Begitu Pak Sugiarto. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan? Ya, jadi indikasi yang terberat itu di pernapasan dok ya?
Indikasi terberat di pernapasan. Kalau pernapasan itu tidak terganggu, walaupun pusing mau apa, udahlah, jangan takut lah ya, jangan inilah. Itu dengan cukup dengan normal-normal saja lah. Batuk juga kasih obat batuk, kemudian pusing kasih paracetamol, sudah sejauh paru-paru ini baik itunya ya fungsinya. Betul, betul. Makasih dok. Baik, terima kasih Pak Sugiarto. Kami kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih. 3 penanya sudah, nanti kita lanjutkan 3 orang lagi. Pak Bangun, kalau nanti oh Pak Heru, iya. Kalau Pak Heru, Pak Yudi. Saya Pak Agus. Pak Agus Haryono. Ya. Terus satu lagi. Monggo satu lagi barangkali, atau cukup 2? Pak Witoro. Oh Pak Witoro, ya. Ya, monggo Pak Heru, kami persilakan. Selamat siang dok. Selamat siang Pak Heru. Ini dalam kaitannya dengan penyebaran COVID. Kita kan memang harus taat 5M. Tetapi saya baca kemarin di Kompas, WHO memandang pentingnya ventilasi ruangan. Nah, ini masalah ruangan. Kan ruangan itu ada yang tertutup, terbuka. Yang tertutup ada ber-AC dan tidak. Mungkin ada juga yang pakai kipas angin. Nah, kira-kira kalau tidak ber-AC, kipas angin mana, tipe-tipe apa yang kira-kira tidak menambah droplet itu melompat lebih jauh gitu. Atau ventilasi biasa, jendela terbuka, pintu terbuka, angin semilir gitu kayak di rumahnya Pak Diato yang gede begitu. Jadi kira-kira kan ruangan kan kita selalu dalam masa stay at home ini kan kita lebih banyak di ruangan. Mungkin AC kita hilangkan, pintu kita buka. Nah, kondisi yang kira-kira paling bisa meminimalisir penyebaran ini, Dok. Terima kasih. Monggo, Pak Agus Haryono. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ragil. Selamat sore, Pak Dokter. Tadi disampaikan bahwa COVID ini lebih banyak menyerang yang berisiko tinggi itu napas ya. Paru-paru lah gitu ya. Nah, ada 2 kejadian yang saya amati dari famili saya dan tetangga saya, dua-duanya meninggal. Itu OTG, kemudian kalau yang famili saya itu ibu-ibu, suaminya yang bergejala, malah dia yang hari ke-7 itu sesak napas. Kemudian ya karena kondisi kayak kemarin itu muter-muter ke rumah sakit nggak ada, begitu ditanganin, terus sehari kemudian ke ICU, memang saturasinya rendah. Nah setelah di rumah sakit ditanganin, ya begitu, kemudian meninggal. Sedangkan tetangga saya ini di rumah ada oksigen, begitu pakai oksigen. Ya usianya 57, mana itu yang asrama haji, karena kondisinya masih bisa berjalan, kondisi sehat, kebetulan nggak tahu kenapa ditolak, sehingga pulang lagi pakai oksigen, terus kemudian 2 hari kemudian itu diantar tetangga, kemudian tetangganya ada yang kena, ya karena masih sehat. Tangga sampingnya, jadi RT saya itu satu RT ada 12 keluarga yang kena. Kemudian begitu berangkat nyampe di sana, ya kondisinya kayak biasa di hari-hari sebelumnya juga penuh rumah sakit. Sana sini ada 2 rumah sakit, akhirnya ditanganin, ya malam itu juga lewat meninggal. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebenarnya yang mempengaruhi saturasi oksigen naik dan turun, kemudian penanganannya bagaimana, itu
apa ya, hormon apa ada yang di dalam paru-paru itu, Dok. Itu saja yang saya, dan penanganan ini seandainya apa sudah ada oksigen, kenapa itu ya tetap napasnya sehingga terpaksa dibawa ke rumah sakit karena panik mungkin ya. Itu saja. Kasih. Ya, Pak Ragil. Iya, Pak Witoro, moga Pak. Terima kasih Pak Ragil. Assalamualaikum Pak Dr. Rahmat. Terima kasih. Ini masalah OTG ini. Saya pengen tanya masalah OTG. Saya vaksin sudah 2 kali, sudah agak lama ya, udah lama gitu. Aktivitas saya tetap biasalah, kalau selama masih ada perlu ya saya harus keluar begitu. Tetap berjalan, tapi tetap masker 2 lapis itu saya lakukan, gunakan masker 2 lapis. Kan tanda-tanda apakah terkena itu saya masih belum tahu nih. Mudah-mudahan sih tidak begitu ya. Cuman tadi dari obrolan yang tadi dari apa yang materi disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu sulit tidur itu salah satu sulit tidur. Saya memang termasuk orang yang sulit tidur ya. Memang karena terbiasa tidur tuh di atas jam 11 tuh udah tepat. Biasa jam 12, jam 1 baru bisa tidur begitu. Nah, itu kan kondisi saya. Sedangkan saturasi oksigen itu saya ada di rumah hampir setiap hari saya ukur itu memang rata-rata ya 90-92 gitu. Jarang di atas gitu. Nah, mohon ini aja arahan apakah saya takut sekali kalau saya ini ternyata OTG gitu menyebabkan orang lain menjadi susah. Itu aja. Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Ragil. Iya, silakan. 3 pertanyaan dari Pak Heru, Pak Agus Haryono, dan Pak Witoro untuk dijawab. Ya, baik. Izin untuk pertanyaan dari Pak Heru, ini untuk ventilasi ruangan. Idealnya seperti apa? Jadi, COVID ini itu penularannya adalah droplet dan aerosol. Jadi penularannya itu kalau droplet itu partikelnya lebih besar, kalau aerosol itu lebih halus. Aerosol itu seperti asap rokok. Nah, aerosol seperti asap rokok. Jadi idealnya kalau ventilasi memang suatu ruangan jika kita menerima tamu atau banyak orang di dalam rumah tersebut, maka kipas angin kalau bisa mengarahnya keluar. Jadi bisa menghirup bisa menarik udara dari dalam dan meniupkan keluar. Kemudian kalau bisa idealnya lagi itu ada exhaust. Exhaust yang letaknya di bawah. Karena aerosol atau droplet itu dia nanti tetap karena gravitasi jatuhnya akan ke bawah. Jadi kalau ada exhaust dia akan tertarik dan tersedot keluar lewat exhaust yang kita taruh di bawah. Jadi idealnya kipas angin monggo dari atas boleh. Kemudian kita tambahkan exhaust yang ada di bawah mengarah keluar. Gitu, Pak. Dan sebaiknya lagi, walaupun kita sudah mengenal, biasanya nih kalau klaster keluarga itu karena kita sudah mengenal, karena kita tahu, wah ini baik-baik aja, padahal nggak tahu apakah keluarga kita itu sebagai karier atau pembawa COVID atau tidak. Nah, makanya yang meledak sekarang adalah klaster keluarga. Jadi terkenanya malah keluarga. Jadi di tempat umum kita pakai protokol kesehatan yang bagus, tapi begitu kita berkumpul sama keluarga, apalagi ada acara makan bareng, wah mesti lepas masker. Nah itu. Jadi yang banyak sekarang adalah klaster keluarga seperti itu. Nah, untuk idealnya adalah walaupun di rumah, walaupun ventilasi juga ada, terbuka, kita berkomunikasi, berbicara, tetap menggunakan masker. Karena masker itu lumayan menghambat. Jadi resiko penularannya itu jadi jauh berkurang. Jadi kalau dari jurnal itu, orang berbicara, lawan berbicaranya tidak menggunakan masker, terjadi penularan sekitar 75%. Kalau dua-duanya menggunakan masker, resiko penularannya adalah 1,5%. Jadi turunnya jauh sekali. Jadi
Idealnya walaupun kita satu ruangan, ventilasinya bagus, terbuka, tetap menggunakan masker, Bapak. Demikian Pak Heru. Mungkin untuk tambahannya, pemasangan exhaust yang letaknya di bawah. Gitu. Jadi exhaust bukan ditaruh di atas lagi, tapi sekarang exhaust adanya di bawah. Gitu. Jadi dia menyedot partikel-partikel kecil yang jatuh ke bawah. Demikian. Mungkin ada tambahan pertanyaan Pak Heru? Ya, gini Pak Dokter, kalau kita misalkan kita hilangkan AC karena memang AC akan bikin mulek aerosol dan droplet tadi ya. Tapi kita mungkin salah memasang kipas angin, misalkan harus tiba-tiba berhadapan kan akan menambah turbulensi itu tadi. Nah ini tadi memang exhaust di bawah itu yang gitu. Jadi mungkin ya kita akalin supaya gimana udara keluar begitu ya Dok ya intinya. Ya. Kalau kipas anginnya portable, kipas anginnya bisa kita arahkan keluar jendela atau keluar pintu. Jadi dia menarik udara yang dalam keluar. Demikian Pak Heru. Terima kasih Dok. Baik Pak Heru. Mungkin untuk pertanyaan Pak Agus yang mempengaruhi saturasi. Ya, yang mempengaruhi saturasi adalah kadar oksigen yang mampu diserap oleh paru-paru kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan. Jadi paru-paru itu seperti spons busa yang di dalamnya itu banyak gelembung-gelembung kecil, namanya kita sebut sakus. Sakus itu kantong gelembung kecil. Jadi kalau bisa saya gambar, jadi seperti ini. Wah, nggak kelihatan ya. Jadi gelembung-gelembung sakus seperti ini ya. Gelembung-gelembung udara seperti ini, Bapak. Nah, gelembung-gelembung udara ini, dia harusnya tidak ada sekret, tidak ada cairan, tidak ada, kalau kita bilang apa namanya, ingus. Gitu. Kalau udara paru-paru yang sehat, dia kering. Jadi pertukaran oksigen dari udara, dari paru-paru, kemudian masuk ke pembuluh darah, menyebar ke seluruh tubuh, itu tanpa hambatan. Jika ada reaksi peradangan, pneumonia ya, biasanya kita sebut pneumonia, radang paru, yang saat ini banyak disebabkan oleh COVID, maka kantong-kantong udara ini akan diliputi oleh cairan lendir, cairan ingus. Nah, cairan lendir, cairan ingus ini menghambat oksigen dari paru-paru untuk disalurkan ke pembuluh darah untuk ke seluruh tubuh. Jadi mampet dia. Walaupun sudah kita pakaikan oksigen dari hidung, tapi udara itu tidak bisa menembus permukaan yang dilapisi oleh lendir tersebut. Jadinya hipoksia, jadinya tetap saturasi rendah. Jadi efek yang ditimbulkan adalah seperti orang tenggelam. Jadi lama-lama paru-paru itu kalau tidak diatasi, kalau peradangan parunya semakin lama semakin hebat, COVID ini dia hitungannya jam. Jadi betul yang Pak Agus tadi bilang, kalau tetangganya 2 hari yang lalu masih bagus, kemudian tiba-tiba drop, nah itu. Jadi produksi dari lendir tersebut jadi banyak. Jadi bukan cuma melapisi dia, tapi merendam. Jadi hampir merendam setengahnya. Jadi isinya kantong itu harusnya adalah kantong udara, jadi berisi kantong air, kantong lendir. Nah, kalau sudah seperti kantong lendir, ini posisinya sama seperti orang tenggelam. Jadi nggak bisa kemasukan oksigen. Gitu. Jadi otak kalau 10 menit saja tidak teraliri oksigen, dia bisa kematian jaringan di otaknya banyak. Kalau kematian jaringan otak banyak, maka semua sensor banyak yang rusak. Nah, demikian juga Pak, kalau lebih dari 1 menit, tentu kerusakannya yang ditimbulkan makin banyak lagi. Kalau sudah lebih dari 5 menit, maka akan terjadi kematian jaringan. Kalau sudah kematian jaringan,
maka sudah gagal semuanya. Pasien meninggal dengan cepat. Demikian Pak Agus Haryono. Jadi yang mempengaruhi oksigen adalah, yang mempengaruhi saturasi adalah kesehatan paru-paru. Jadi kalau paru-paru itu tetap kering, tetap terlindungi, tidak ada peradangan, tidak ada produksi cairan, maka dia akan fit, bagus. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Mintoro, di mana saturasi beliau 90-92%. Ini seperti yang di awal saya jelaskan, pada usia di atas 60, saturasi 90-92 ini wajar. Karena apa? Karena sel-sel parunya yang berbentuk balon tadi, kantong-kantong balon tadi, sudah tidak seelastis waktu muda. Jadi istilahnya kalau karet ban itu udah mulai getas. Elastisitasnya berkurang, Pak. Gitu. Kalau elastisitasnya berkurang, tentu oksigen yang didistribusikan ke seluruh jaringan tidak optimal. Makanya saya bilang tadi untuk usia di atas 60 itu wajar, saturasi 90-95. Demikian. Nah ini kalau Pak Johan ini bagus sekali nih berarti ini. Fungsi parunya masih di atas 97%, ini bagus ini Pak. Kalau masalah sulit mana itu bisa mempengaruhi atau harus bagaimana tuh saya? Masalah sulit tidur. Ya, kalau sulit tidur itu dari faktor kebiasaan bisa Bapak, tapi kalau misalnya kita bukan kebiasaan tidur kita biasanya cepet atau pelor gitu ya, nempel bantal langsung molor, kok tiba-tiba nggak bisa tidur, nah ini yang jadi kendala, yang jadi masalah. Tapi kalau memang kebiasaannya tidur di atas jam 11 malam, di atas jam 12 malam, wajar Bapak, karena memang kebiasaan, habit gitu. Terima kasih. Demikian, mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan Pak Mintoro ya. Ini Pak Wintoro mungkin bisa dicek kalau sudah kondisinya aman, bisa dicek fungsi parunya Pak. Biasanya pasien usia 60 tahun ke atas dengan kondisi saturasi 90-92 biasanya disebabkan oleh yang kita sebut namanya penyakit paru obstruksi kronis karena faktor usia. Sel-selnya sudah menua. Gitu. Ini Dok, mungkin ini nyambung ya nih. Vaksin sudah 2 kali. Ya. 2 kali sudah 2 kali. Kemudian perasaan apakah saya rasanya selama ini ya sehat-sehat saja gitu. Tapi kadang-kadang bertanya ini juga karena sering bertemu dengan keluarga, anak cucu begitu. Takut kalau ada nih OTG atau dia nih untuk bisa mengetahui itu bagaimana caranya bahwa ini ada masalah. Gitu. Jadi dokter yang terbaik itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita titen ya, kalau kita memperhatikan kondisi tubuh kita, kita tahu kapan kita sakit, kapan kita cuma kecapean. Itu kita tahu sendiri. Jadi kalau kita sakit yang berkepanjangan, yang biasanya misalnya greges, yang simpelnya greges atau batuk-batuk, biasanya diminumin air putih, air jahe, besok paginya sudah aman, udah enak lagi. Nah itu hanya kecapean aja. Tapi kalau sudah diminumin jahe nggak membaik, kemudian diminumin obat juga nggak membaik, itu merupakan warning Bapak. Itu merupakan tanda kalau Bapak kemungkinan terinfeksi. Demikian. Dok, bisa nambahin Pak Wintoro nggak Dok? Halo? Ya, silakan. Di medsos itu kan ada postingan yang mengukur kekuatan paru-paru Dok, yang muter itu loh Dok, yang ada normal paru-paru, normal lung, terus super lung sama strong lung. Nah itu apa benar artinya kalau kita sudah sampai hitungan kelima masih bisa, itu bagus. Nah ini kan sangat itu Dok, makasih. Ya itu ada benarnya juga Bapak, benar tapi pada usia yang produktif. Kalau untuk usia sudah lanjut di atas 60 itu sulit sekali gitu karena sel-sel parunya kan sudah menurun. Jadi kalau sudah masih bisa sampai 5 misalkan di atas 60. Wah, kalau masih 5 berarti sel-selnya masih muda, masih sel 40 tahun itu berarti Pak. Alhamdulillah. Makasih Dok. Sama-sama. Moderator mungkin sudah
azan asar mungkin iya. Waktunya dibatasi mungkin. Gimana? Saya justru mau mengajukan pertanyaan, dokter masih bisa bergabung sampai jam berapa atau ada tugas lain yang harus ditinggalkan gitu? Ini sore ada praktek lagi, Bapak izin. Jadi ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kayaknya waktunya kita tidak mencukupi untuk meneruskan diskusi atau tanya jawab. Jadi, sehingga mungkin lain waktu kita undang lagi. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mudah-mudahan lancar, sukses selalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Terima kasih dok. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sama-sama mensyukuri rezeki dari Allah berupa kesehatan, ketenangan, kenyamanan, dan ketenangan kita berpikir, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan bisa berkumpul dengan anak cucu kita semua. Ya, sayang sekali bahwa kita menyediakan paket ini 100 orang, tapi partisipasinya tidak sampai 30. Ya mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa sambung lagi. Demikian barangkali kami kembalikan ke monggo. Ini silakan, insya Allah pamannya sebulan sekali apa 2 bulan sekali gitu kita bikin kalau sekali. Jadi kita tahu apa kondisi kita masing-masing itu ya semoga sehat semua gitu. Jadi kita tahu Kayak saya di WA selamat pagi gitu aja sudah muncul. Bu Ana mungkin masih kangen nama Pak Giarto kali. ya maksudnya kita kan kalau ketemu begini kan kita tahu Mas kalau kita tuh sehat semuanya. Dan namanya lebih bisa tambah bersyukur, tambah. Iya betul. Terima kasih. Nanti kita acarakan lagi. Bangun jangan terlalu stres. Nanti kalau ke Jakarta stres, cari saya, sama-sama ke Subang ke Pak Giarto. Ada sop janda dan duren, Pak. Sop janda. Pak Bangun, sharing aja untuk manajemen stres ya. Kalau punya hobi pelihara binatang juga bisa menurunkan stres itu. Binatang itu menurunkan stres. Kemudian tanaman juga menurunkan stres. Bisa dimulai, misalnya mau pelihara anggrek, kayak nanam apa, kayak pelihara binatang. Aku mau piara sapi aja yang ada susunya. Oh iya. Kalau yang ada susunya ya yang muda. Pak Ragil, kalau bisa ke Subang Pak Ragil. Iya Pak. Lamar kerja ke Pak Giarto susah banget lamar kerja. Subang. Kita cuma lap-lap sapi aja. Iya betul Pak. Jadi terima-terima. Tapi memang betul. Jadi bertani itu Pak itu menghilangkan stres betul. Menghilangkan betul. Nanam apa saja, kangkung, cabai, apa saja. Itu bisa dimulai di depan rumah sebetulnya pot. Iya. Coba jadi nanti kan senang. Iya. Kalau kita masak sendiri, bayam bisa dimasak, cabai bisa. Iya. Repot aja itu udah kurang stres kita. Oh gitu Pak. Iya, coba aja. Kan untuk tombol ngantuk ya. Tombol ngantuk. Iya. Tanam cabai, nanam itu terong gitu. Sekarang saya kan juga ikut kelompok wanita tani, Pak. Wih, ketua HKTI. Enggak ketua, cuma ya ikut. Jadi kita ikut merawat gitu. Ada greenhouse kan, kita punya greenhouse. Jadi ikut sama-sama ngerawat. Kalau
Saya jatah Jumat pagi itu nyiram. Terus ini gitu. Ya, ada pertanyaan, beternak apa yang paling menguntungkan? Apa itu, Pak? Beternak apa yang paling menguntungkan? Oh, beternak Pak Giarto pasti sugih. Iya. Namanya aja udah segitu gimana? Mungkin Harto. Tapi memang betul kok, kalau stres itu memang harus kita sendiri yang manage. Jadi siapa nggak stres ya? Lebih kita udah pensiun kan ada aja stresnya itu. Bukan hanya materi saja, bahkan kondisi keluarga segala macam itu bisa stres. Tapi ya tadi kita harus bisa mengalihkan. Kayak Bu Ana tadi kan bisa join dengan, berarti kan ketemu dengan orang lain, nyiramin tanaman ini. Kita juga bisa berbuat yang begitu. Apa saja kita kerjain. Gak punya kolam, kita bisa pelihara ikan di depan rumah kecil-kecilan. Itu bisa menghilangkan stres. Pelihara apa yang senang anjing, bisa pelihara anjing lah. Yang mau pelihara sapi, bisa pelihara sapi. Ini setiap pagi ada yang ditengokin aja gitu, Pak. Nengokin tanaman, nengokin. Karena kita bisa ngobrol. Kita lihat anak sapi itu ngobrol. Kan gitu. Dikasih nama. Dan untuk tanaman juga sama, kita ngobrol juga sama tanaman itu supaya ini gitu. Jadi itu menghilangkan stres betul. Boleh coba. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apa kita masih lanjut? Udah komat. Kita masih lanjut ngobrol-ngobrol kangen-kangenan atau kita akhiri? Nanti kita sambung lagi. Ya, udah komat. Nggak ada ya? Pak, bagaimana? Pak, bisa sebentar. Nggak ada yang jemput, Bu. Nggak ada yang jemput. Tadi dijemput kena sekat nanti di Kalimalang. Pak Giarto tuh dekat. Pak Giarto dekat sama Pak Ragil. Iya, Pak. Mungkin semuanya kan sudah vaksin 2 ya, Pak ya. Iya. Sudah 2 kali mungkin. Nah ini harusnya menambah PD kita lah gitu. Nah ini mungkin saya ceritakan aja tetangga. Mungkin Pak Toro kenal juga loh semuanya karena tetangga saya itu salah satu rumah itu Pak Sutresno yang dulunya Dirjen Planologi. Itu takut sekali dengan ini walaupun sudah vaksin 2 kali. Ke masjid aja nggak pernah. Udah lama banget. Gitu. Jangan saya dibawa ke masjid terus. Nah, lu ke masjid memang nggak boleh, Pak. Ke masjid memang nggak boleh. Kena. Enggak, tempat saya masih Mas Ragil. Tempat saya sampai saat ini yaitu adzan itu kan. Pak begitu kena mungkin dari anaknya main ke rumah. Dua-duanya kena. Pak Trisno itu kan usianya kelahiran 53, berarti usianya ada usia. Dia takut sekali karena komorbid. Nah, karena komorbid, dia OTG, istrinya yang pertama kena dengan keluhan. Tapi begitu seminggu istrinya sembuh, Pak Trisno kena keluhannya karena syaratnya semua kena. Manggil dokter, akhirnya dokter datang. Karena nyari rumah sakit kan nggak ada, akhirnya nyari dapat dokter datang dengan pakaian APD lengkap, ya dikasih obat, kasih itu, ya turun. Ya alhamdulillah, pokoknya beliau survive, bisa sembuh dengan mengalami 1 minggu tadi kesakitan, tapi ya dampaknya saraf-sarafnya kena, akhirnya begitu dia nyatakan sembuh langsung operasi prostatnya. Jadi, evaluasi sangat mungkin Pak Mitoro kenal dengan Pak Trisno itu ya. Udah hampir seminggu, 2 minggu yang lalu saya komunikasi, dia minta doa dan aku kena OTG. Ya itu Pak. Tapi udah itu berkat vaksin 2 kali kayaknya itu. Jadi alhamdulillah kita semoga aja ya prokes ketat lah. Nah, itu aja nambahin untuk informasi. Ada yang lagi? Nambahin dikit, yang untuk komorbid tadi kan saran Pak Dokter asal dia kontrol dengan baik. Itu alhamdulillah akan selamat itu. Jadi kontrolnya jangan lupa.
Kontrolnya kan kita ini udah umur di atas 50. Jadi kontrolnya ya harus rutin. Nggak usah dokter, nggak usah inilah yang ini juga puskesmas juga nggak apa-apa. Dokter yang PBJS juga nggak apa-apa Pak, asal kontrol aja. Kan PBJS bisa dokter umum itu yang di kita ini. Jadi salah satu itu aja kontrol itu, jadi dikasih obatnya rutin, aman Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak Denny, apakah momen ini bisa direkam Pak Denny? Sudah direkam Pak Haji, nanti bisa saya share ininya rekamannya ke Pak Haji. Iya, baik. Nanti barangkali ada yang anggota kita yang memerlukan rekaman gitu, kita tinggal kirim saja. Ya. Yang penting file itu tadi Pak, file file dari Pak Dokter tadi yang ditayangkan itu tadi mungkin udah direkam. Nanti kita lihat aslinya Pak. Lihat kalau hasilnya. filenya minta ke Pak Dokternya mungkin Pak Haji, kalau filenya karena saya belum dapat juga nih. Minta ke gitu. Pak Dokter. Iya, kalau filenya. PDF aja Pak. Ya, besok saya ke Bandung dengan Pak Giarto kalau gitu minta. Tapi mampir limosin Pak. Kalau ke Bandung silakan mampir Pak. Saya ini juga lagi sendiri nih. Pak Ragil, saya minta rekamannya Pak Ragil. Ya. Saya minta rekamannya. Ya tidak aja. Oh. Ya, nanti kita minta Pak Denny, Pak minta rekamannya nanti Pak Bambang. Sharing. Iya. Pak Ragil. Ya. Dari rekaman itu tadi saya. Monggo Pak. Halo Pak Ragil. Ya. Saya terima kasih walaupun saya sudah di Balikpapan pindah, tapi saya tetap aja anggota komisariat Jakarta Timur Bekasi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Dan dikirim juga filenya. Nanti kalau ke Kalimantan saya anterin Pak Bangun. Karena jauh iurannya double tuh. Jadi sekarang kalau kita ketawa mesti agak kencang supaya kelihatan oksigennya di atas 95. Ya, betul. Jangan ditahan ketawanya. Betul Pak. Oleh karena itu periodik kita ketemu ini yang daring kayak gini bagus ini sebulan sekali kayak. Itu nanti antara yang pusat juga begitu, pusat mungkin 2 bulan sekali supaya melihat anggotanya yang tersebar itu. Ya, terima kasih Pak Bangun. Ini kan Jakarta Timur udah mendahului ini. Kemudian kawan-kawan yang sudah maju tolong kontribusinya ke Pak Ragil itu. Jadi ya kayak Pak Sugiarto katanya 8 juta ya mau naik 2 kali gitu 15 juta gitu. Iya. Tapi memang Pak Heru peruntukannya juga belum itu Pak, peruntukan buat apanya itu uangnya masih ngendap gitu jadinya uang. Iya. Masih belum. Ya kita tunggu kiriman dari Kalimantan. Nah, itu doanya yang paling bagus itu. Dari Batubara. Kira-kira dari Batubara itu Pak Amir, Pak Bangun, Pak Ronald, siapa lagi itu? Baik, terima kasih. Sebetulnya tadi ada yang mau saya tanyakan. Kalau yang belum mengajukan pertanyaan ini, kalau mau konsultasi ke dokter, apakah boleh telepon? Nah itu mau saya tanyakan, nggak sempat lagi nanti. Saya rasa bisa karena mahal sharing aja Mas nomor teleponnya mahal. Sharing aja Pak. Oh iya. Teleponnya Mas Andri, nanti coba kita WA bersedia enggak kalau kalau ada cara Japri gitu, kalau Japri. Ya, dikumpulin ke atau pertanyaan kolektif Pak di WA, di nikah nanti Pak Ragil meneruskan ke dokter. Ya, gitu. kita dikumpulin Pak Ragil. Ya. Ya, 2 bulan sekali. Biar berubah jadi barep. Kalau lihat tampangnya dokternya mau dia bantu ilmu. Pak Sodo tambah muda loh Pak. Karena dia tahu ibadahnya tahu. Pak Sodo, Pak Suryanto ini tambah muda. Teman bapaknya semua. Oke, saya rasa gitu, Pak. Iya. Pak Ragil. Baik Pak.
Ya, kita sama-sama mendoakan. Kita sama-sama mendoakan. Sekarang kan kemampuan kita hanya saling mendoakan. Iya. Supaya kita, keluarga besar kita sehat walafiat. Amin. Ya, kan? Panjang umur. Amin. Dan rezekinya melimpah. Wow, melimpah itu bukan main ini. Rezekinya melimpah dan berbagi-bagi, ya gitu. Ya. Gayanya Pak Bangun itu, gayanya Pak Bangun. Dia yang mungkin habis tanggal 1 Pak mau ditransfer ke saya langsung. Dari Pak Bangun. Iya. Kita cukupkan sekian ya Pak ya. Makasih. Terima kasih. Monggo Pak Budi untuk